Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Ramadestiana dengan nomor induk mahasiswa 1910105377. Saya berasal dari Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membahas beberapa gambar yang ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Ya, di sini saya memilih gambar yang pertama mengenai multinational corporation atau perusahaan multinasional. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan alur bagannya dari multinational corporation menuju foreign exchange market, menuju dividend remittance and financing, dan juga menuju produk market, subsidiaries, dan international finance market, yang dimana pada multinational corporation atau perusahaan multinasional ini merupakan perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih dengan memiliki pusat di suatu negara dan cabang perusahaan yang berada di negara-negara lain. Nah, perusahaan multinasional ini juga melibatkan keputusan investasi dan pendanaan internasional dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan multinasional. Nah, bagaimana sih perusahaan multinasional memasuki pasar valuta asing? Jadi, awal mula perusahaan multinasional memasuki pasar valuta asing itu dengan melakukan ekspor-impor dari dalam negeri ke luar negeri. Dengan berjalannya waktu, perusahaan multinasional mendirikan cabang perusahaan dengan adanya peluang tambahan di luar negeri yang memiliki aset lebih dari setengah. Nah, adapun beberapa bisnis seperti mobil Exxon, Brands Fortune yang memiliki keuntungan lebih dari setengah penjualan mereka di luar negeri. Nah, posisi yang saya jelaskan ini berada di Amerika Serikat yang berperan adalah bank sentral. Nah, banyak perusahaan teknologi juga seperti Apple, Facebook, Twitter yang mengembangkan bisnisnya dengan memiliki keunggulan teknologi yang mereka miliki di luar negeri. Nah, terus selanjutnya di international finance market, yaitu pasar keuangan internasional. Di sini pasar keuangan internasional juga harus mengenal bagaimana kondisi persaingan mereka di luar negeri, apakah sangat mempengaruhi pergerakan nilai tukar, suku bunga, biaya tenaga kerja, dan juga inflasi yang akan terjadi, atau perusahaan keuangan internasional juga harus mengetahui karakteristik ekonomi seperti apa yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan kebijakan harga persaingan di luar negeri. Jadi, perusahaan pusat juga berhak mendapatkan keuntungan dari cabang perusahaan yang nantinya memberikan dampak baik bagi perusahaan pusat untuk meningkatkan bahan baku yang akan dipasok ke cabang perusahaan. Nah, pada gambar kedua, saya memilih bagan International Product Life Cycle atau siklus hidup produk internasional. Nah, di sini yang berperan adalah perusahaan multinasional di Amerika Serikat. Saya akan menjelaskan dari siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, siklus keempat A, dan siklus keempat B. Nah, pada siklus pertama ada firm creates product to accommodate local demand, yang dimana perusahaan menciptakan produk untuk mengakomodasi permintaan lokal. Perusahaan menciptakan produk untuk mengakomodasi atau menyesuaikan dengan permintaan pasar di dalam negaranya. Setelah berjalannya waktu, semakin berkembangnya perusahaan tersebut di dalam negeri dengan memiliki keunggulan pada produknya. Nah, pada step kedua, ia mengekspor produk ke luar negeri dengan kekuatan produk yang dimilikinya untuk mengakomodasi atau memenuhi permintaan pasar di luar negeri. Ini step kedua ya, perusahaan mengekspor produk untuk mengakomodasi permintaan di luar negeri. Nah, pada step ketiga, ini perusahaan mendirikan cabang perusahaan asing untuk membangun kehadiran produk di negara asing dan untuk mengurangi biaya. Yang dimiliki perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan pemasaran agar menghasilkan permintaan yang kuat untuk produknya. Nah, pada step keempat, ada dua hal terjadi pada siklus 4A dan siklus 4B, yang dimana pada siklus 4A terjadinya itu karena perusahaan menunjukkan perbedaan produknya dengan produk pesaing serta memperluas pasar produk di luar negeri
Dengan ini, produk tersebut semakin banyak dikenal oleh konsumen di luar negeri dan akan memberikan dampak yang baik dalam pengembangan perusahaan pusat melalui cabang perusahaan asing. Nah, tapi pada siklus 4B, perusahaan mengalami penurunan kegiatan bisnis asing yang disebabkan karena hilangnya keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Jadi, pada siklus 4B ini bisnis asing perusahaan, keunggulan kompetitifnya dihilangkan karena hilangnya keunggulan kompetitif gitu. Nah, terus selanjutnya saya akan membahas gambar ketiga, yaitu tentang cash flow diagram MNC atau diagram arus kas untuk MNC atau perusahaan multinasional. Di sini akan menjelaskan alur bagannya dari MNC menuju arus kas, MNC menuju arus kas. Nah, yang pada bagan yang pertama yang berwarna hijau itu international trade by the MNC atau perdagangan internasional oleh MNC, yang dimana perdagangan internasional mengeluarkan arus kas dari perusahaan pusat untuk membayar impor dengan tujuan agar dapat mematuhi pengaturan internasional serta mendukung perluasan cabang perusahaan asing. Nah, pada saat yang bersamaan nih perusahaan multinasional juga mendapatkan arus kas dalam bentuk pembayaran untuk kegiatan ekspor, biaya yang diberikan untuk membayar layanan yang diberikan dalam pengaturan internasional dan mengirimkan dana dari cabang perusahaan asing. Nah, terus pada arus kas yang kedua yang berwarna biru itu tentang lisensi waralaba usaha bersama oleh MNC, yang dimana arus kas setiap pengaturan memerlukan arus kas keluar dari perusahaan multinasional di luar negeri dengan tujuan untuk menutupi biaya operasional. Contoh biaya yang terkait dengan transfer teknologi atau pendanaan sebagian investasinya dalam waralaba atau usaha bersama. Nah, pengaturan ini akan memberikan hasil arus kas dalam bentuk biaya layanan seperti teknologi dan bantuan dukungan yang telah diberikan bagi perusahaan multinasional. Nah, pada arus kas yang ketiga yang berwarna merah itu tentang investasi cabang perusahaan asing oleh MNC. Nah, yang dimana arus kas yang dikeluarkan oleh perusahaan pusat di Amerika Serikat kepada cabang perusahaan asing dalam bentuk dana yang diinvestasikan untuk membantu biaya operasional cabang perusahaan asing. Adapun arus kas dari cabang perusahaan asing kepada perusahaan pusat dalam bentuk pendapatan yang disetorkan dan biaya untuk layanan yang diberikan oleh perusahaan pusat. Hal ini diklasifikasikan sebagai dana yang disetorkan dari cabang perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas pada gambar keempat mengenai how central bank intervention can reduce inflation atau bagaimana cara intervensi bank sentral dapat mengurangi inflasi. Nah, posisi bagan ini berada di Amerika Serikat yang berperan adalah bank sentral. Saya akan bagannya dari kotak berwarna hijau muda menuju kotak berwarna merah marun. Nah, pada kotak berwarna hijau muda ini ada direct intervention. Nah, atau intervensi langsung. Intervensi langsung bank sentral menggunakan cadangan mata uang asing untuk membeli dolar. Saya akan menjelaskan alur yang pertama ya, yang pada intervensi langsung, yang dimana bank sentral menggunakan cadangan mata uang asing untuk membeli dolar menyebabkan nilai dolar Amerika Serikat menjadi kuat. Nah, namun di sisi lain menyebabkan harga produk impor menjadi menurun. Nih, pada kotak yang berwarna hijau toska, dolar Amerika Serikat menguat terhadap mata uang. Namun dia mengalami biaya impor Amerika Serikat menurun dan memaksa perusahaan Amerika Serikat untuk tetap menjaga harga tetap rendah dalam bersaing. Itu jadi perusahaan multinasional ini
tetap mempertahankan harga rendah dalam bersaing. Terus hal ini juga memberikan dampak baik bagi perusahaan Amerika Serikat, yang dimana inflasi Amerika Serikat menjadi menurun dan dapat meningkatkan pergerakan perekonomian di dalam negeri. Saya akan menjelaskan alur yang kedua, yaitu pada indirect intervention atau intervensi tidak langsung. Nah, Bank Sentral menaikkan suku bunganya. Jadi pada intervensi tidak langsung, Bank Sentral menaikkan suku bunga Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengurangi inflasi Amerika Serikat dan juga menyebabkan nilai dolar Amerika Serikat menjadi lebih kuat. Jadi dalam bagan nih, pada kotak warna hijau muda menuju ke kotak berwarna hijau toska yang atas, yang dolar Amerika Serikat menguat terhadap mata uang atau US dollar strengthens against currency. Nah, terus yang selanjutnya saya menjelaskan yang indirection intervention menuju financing cost to firm and individual increase sampai inflation dires. Nah, yang dimana intervensi tidak langsung menaikkan suku bunganya dengan tujuan untuk mengurangi inflasi Amerika Serikat yang menghasilkan pembiayaannya menjadi lebih tinggi bagi perusahaan dan perorangan di Amerika Serikat. Hal tersebut juga mengurangi pinjaman dan pengeluaran di Amerika Serikat. Mengurangi ini pada tabel warna biru, dia mengalami penurunan pinjaman dan pengeluaran di Amerika Serikat. Nah, dia mengurangi pinjaman dan pengeluaran di Amerika Serikat karena inflasi yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang berlebihan. Bank Sentral mungkin dapat mengurangi inflasi ketika mengurangi pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gambar kelima mengenai equilibrium exchange rate determination atau penetapan nilai tukar equilibrium. Dapat kita lihat kurva ini, yang dimana ada harga, ada nilai value sama quantity atau kuantitas. Nah, yang berperan di sini adalah Inggris pada perusahaan multinasional. Nah, penawaran mata uang pon atas dolar Amerika Serikat. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena permintaan pon atas nilai mata uang dolar dipengaruhi oleh arus perdagangan internasional dan arus modal internasional. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, dapat kita lihat bahwa kurva di atas menunjukkan kurva positif, di mana nilai dolar atas pon yang tinggi sebanding dengan kuantitas pon yang ditawarkan. Sebanding ya. Nah, terus ketika penilaian pon tinggi, konsumen dan perusahaan Inggris lebih bersedia menukar pon mereka dengan dolar untuk membeli produk atau sekuritas Amerika Serikat. Maka mereka menyediakan jumlah yang lebih besar pon ke pasar untuk ditukar dengan dolar. Sebaliknya, ketika penilaian pon rendah, penawaran pon untuk dijual atau ditukarkan dengan dolar juga lebih kecil. Nah, hal ini mencerminkan keinginan Inggris yang lebih kecil untuk mendapatkan barang-barang di Amerika Serikat. Ya, cukup sekian video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.